Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah umum wawasan pendidikan. Dan kali ini bersama saya Farah Shiba Fadila dan juga ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Hirmana Warga Hadibrata, Master of Science in Education. Dan produksi video pembelajaran ini telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan seluruh kru yang bertugas telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Oke, halo Pak Hirmana. Halo Farah. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, you look familiar. Iya, terima kasih Bapak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi inovatif atas permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu nih teman-teman, bahwa mahasiswa ini adalah agen perubahan. Dan nantinya ketika kita lulus dari perguruan tinggi, kita diharapkan mampu untuk menjawab tantangan masa depan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan salah satunya yaitu pendidikan. Nah, kira-kira nih saat ini saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Hirmana sebagai nantinya kita akan menjadi lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, kriteria atau sikap apa yang harus kita miliki untuk menghadapi persaingan global dan juga untuk terjun langsung ke masyarakat, Pak Hirmana? Iya, Mbak Farah namanya ya? Iya, betul Bapak. Iya, saya pernah ada di salah satu perkuliahanmu ya. Iya, Nanti betul. kita ketemu lagi. Ya, pertanyaan bagus karena yang namanya identitas itu semakin sangat diperlukan. Kita itu siapa? DNA kita itu siapa? Ya, kalau kita nggak mengenal DNA kita itu siapa, maka kita akan terombang-ambing dan akan ditentukan oleh pihak luar. Iya, betul. Gitu, setuju ya? Gitu, apalagi kalian ini kan mahasiswa pada usia produktif. Betul. Usia formatif. Dari 17 sampai 25 tahun itu usia yang masih mencari jati diri. Iya. Dan alhamdulillah UNJ sudah memiliki rumusan yang menyatukan kita semua, baik kalian maupun saya, baik mahasiswa maupun saya dosen. Jadi saya sebagai dosen memfokuskan diri bagaimana caranya membuat mahasiswa lulusan UNJ itu memiliki satu karakter profil yang serupa. Oke. Itu baik kan kalau tidak dihimpun begitu, prodi dari fakultas A ini fakultas B gitu. Apalagi ini mata kuliah umum, jadi hendaknya menghimpun kalian yang berbeda ini. Oke, gitu. jadi walaupun kita ini mahasiswa terdiri dari fakultas-fakultas yang berbeda, memiliki ciri khas yang berbeda juga, tapi kita diikat oleh satu tali, yaitu berupa karakteristik lulusan UNJ, begitu ya Pak? Iya. Oke. Yang mungkin kamu pernah dengar yang namanya University Learning Outcome. Ya, betul. Ya, YULO itu. Selama ini UNJ nggak pernah punya loh. Setelah how many years? 50 something years ya. UNJ nggak pernah. IKIP Jakarta ada, UNJ nggak pernah ada. Gitu. Dan mungkin kita di antara sesama perguruan tinggi kita yang punya ini gitu ya. Jadi saya optimistik ya, saya positif dengan inovasi ini. Jadi UNJ sini ada inovasi ya. Dengan ini. Dan kami dosen minta bantuan kamu nih, katanya duta UNJ ya? Iya, betul Pak. Itu menjadi model gitu, tangan panjang kami, karena kan bagaimanapun dosen itu seperti di atas gunung ya. Gitu, bahasanya lain. Iya. Jadi kalian membantu kami gitu. Harus ada representatifnya ya Pak? Iya. Jadi duta bukan sekadar pajang sana pajang sini, enggak, tapi ada intelektual di situ. Iya, betul. Jadi terkait dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh lulusan UNJ, kira-kira ada apa aja Pak?
Oke, ini ada tim yang sudah merumuskan ya. Ya. Jadi bukan saya, bukan kami dosen, tapi ada sejumlah tim, dan ini tim universitas ya, dan tentu orang-orang yang mumpuni di bidangnya, gitu ya. Jadi ada 5 ciri ya. Mungkin mereka tim itu bertahun-tahun ya. Merumuskannya mengingat Pancasila gitu loh. Jadi Pancasila UNJ gitu ya. Itu apa? Pertama, dan saya setuju bahwa dimulai dari cerdas. Jadi kami itu punya visi, UNJ punya visi selama sekian tahun, sekian lama mahasiswa berinteraksi bersama kami ya. Kami itu artinya bukan hanya dosen, juga tenaga pendidikannya, lingkungannya, kampusnya dan sebagainya, itu menjadi lulusan yang cerdas. Pertanyaannya, emang masuk dulu nggak cerdas, Pak? Ya, kalau tidak cerdas, tidak masuk perguruan tinggi ya, nggak mau. Cerdas itu yang sering kali saya amati dari pertanyaan mahasiswa itu sering dianggap ditafsirkan cerdas IQ aja. Tidak, ya, cerdas itu multidimensi, gitu. Intinya adalah apapun yang kita lakukan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi cerdas di bidang itu. Jadi diulang-ulang dengan refleksi, itu akan cerdas di bidang itu. Jadi salah kalau cerdas itu di bidang tertentu. Mahasiswa prodi tari cerdas di bidang prodi tari. Mahasiswa prodi di MIPA misalnya cerdas di bidang itu. MKU ini yang menyatukan semua supaya cerdas yang satu darah, satu tulang, satu jiwa, UNJ. Itu pertama, cerdas. Ada 4, masih mau dengar lagi? Iya, tentunya. Yang pertama aja udah mendarik nih. Gimana yang lainnya? Iya, oke. Yang menariknya saya mau kaitkan, awalnya cerdas, nomor 1 cerdas, ujungnya adalah, this is my favorite, Farah, cinta tanah air. Wah, tetap harus ditumbuhkan jiwa nasionalisme ya. Ini berinding saya. Ya, betul, cinta tanah air. Ya, karena kita kan dianugerahi sumber daya alam, ya, dan alhamdulillah dengan sumber daya manusia juga kan. Nah, kalau sumber daya alam itu dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak cinta tanah air, wah, bisa tumpah kemana-mana. Iya. Gitu. Jadi saya senang sekali. Jadi ketika saya pertama kali baca ini, Masya Allah, luar biasa ini. Artinya saya ucapkan selamat pada kepada orang-orang yang tim yang membuat ini gitu. Karena beautifully, dan ini nggak sebentar, Pak Hilman. Oh, saya yakin itu bertahun-tahun, 2 tahun saya dengar. Merumuskan itu. Jadi tidak semudah itu. Jadi awal ada cerdas, akhirnya cinta tanah air. Dan tengah-tengahnya ini yang menarik. Yang kedua adalah yang tadi kan 1 dan 5. Nomor 2 adalah profesional. Profesional satu kata, tapi itu encompasses multidimensi juga. Untuk apa cerdas tapi tidak profesional? Cerdas tapi tidak profesional, dan pengertian tidak bertanggung jawab. Kalau tidak beretika, kalau tidak tidak mau belajar ulang, ya itu nggak profesional dong. Iya, betul. Yang tidak mau keluar dari zona nyaman dan tumbuh berkembang, ya tidak profesional dong. Jadi second butir itu profesional tuh bagus banget itu. Iya. Walaupun misalnya UNJ itu identik dengan lulusannya hanya menjadi guru, namun faktanya UNJ nggak hanya jadi guru kan, Pak, dan kita harus tetap bisa profesional di bidang apapun itu. Yes, dan pendidikan itu bukan guru saja ya. Iya. Pendidikan itu bahkan melalui mata kuliah ini mau disampaikan bahwa pendidikan itu yang membesarkan sebuah bangsa. Guru iya, tapi bukan, itu bagian dari pendidikan. Ya, jadi kalau tadi Farah mengatakan guru ya, tapi UNJ bukan hanya menghasilkan guru. Dan pendidik itu luas. Di mana kamu ketemu pendidik juga, di sekolah, di lingkungan, di rumah apalagi.
Jadi dengan kata lain, lulusan UNJ nantinya diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat, begitu? Yes, pembelajar sepanjang hayat, pendidik, ya, karena sekali lagi pendidik bukan hanya guru, iya betul, gitu kan, dan pemimpin. Oke. Nggak ada pemimpin yang bukan pendidik. Pendidik adalah pemimpin, pemimpin adalah pendidik. UNJ pernah mempunyai moto selama bertahun-tahun, building future leaders. Iya, betul. Ya, sekarang ini moto berbahasa Indonesia, tapi ada, kalau nanti kamu mau tahu, saya ingatkan, saya sampaikan ya, iya, juga betul, ya motonya Pak. Ya, karena saya berharap banyak sama kamu untuk menjadi pemimpin bagi teman-teman kamu. Okay? Itu yang kedua, profesional. Yang ketiga adalah berwawasan pendidikan. Oke, kenapa harus berwawasan pendidikan, Pak? Oke, ini good question, very good question. Wawasan pendidikan. Pertama, kalau secara praktisnya gampangnya, ya kamu kuliah di UNJ, masa nggak pendidikan sih? Betul. Kuliah aja yang dengan sejarah UNJ dulu IKIP Jakarta ya. Biasanya kuliah di perguruan tinggi tetangga kiri kanan di mana, atau tetangga provinsi begitu. Jadi Tuhan sudah menakdirkan sejarah kita pendidikan, keguruan. Nah, sekarang menjadi UNJ lebih luas lagi misinya. Jadi menyalahi takdir kalau tidak berwawasan pendidikan. Nah, sekarang the definition of wawasan pendidikan bukan hanya wawasan melihat, ya, tapi juga dia hati. Jadi dia punya keyakinan, dia punya keberpihakan bahwa dengan pendidikanlah bangsa tuh maju. Kita lihat negara tetangga sebelah nih. Mau tebak gak siapa? Yang kecil. Singapura. Okay. Oh, tahun 65, which is what? Kita merdeka tahun 45. Iya. Tahun 45 mereka kan, masih menjadi negara persemakmuran, Pak. Dan setelah itu kita nggak bahas bagaimana dia berpisah dari Malaysia ya, tapi sangat miskin. Menyadari sangat miskin itu, Lee Kuan Yew, mendiang Lee Kuan Yew berpikir nggak ada cara lain selain pendidikan. Iya. Terlebih lagi mereka memiliki sumber daya alam yang terbatas. Nyaris nggak punya. Iya. Gitu. Saya senang kamu angkat ini karena saya senang juga, saya ingat di Singapura karena relevan banget dengan mata kuliah ini dan dengan topik ini, karena tanpa pendidikan maka negara akan pada level yang belum berkembang, gitu kan. Singapura tuh contoh banget gitu ya, gitu. Sehingga kadang-kadang saya berpikir Indonesia tuh surga banget ya. Iya, betul. Alamnya nggak pernah panas banget, nggak pernah dingin banget gitu ya. Sumber daya alamnya luar biasa. Jangan-jangan yang membuat kita malas itu kali ya. Jadi dimanjakan oleh keadaan gitu, padahal tidak boleh seperti itu. Nggak boleh gitu. Jadi pendidikan, bukan hanya Indonesia aja kebukti bahwa bagaimana dengan pendidikan kita bangsa bisa sadar bahwa dijajah dan bangkit dan melawan penjajahan dan seterusnya. Bicara mengenai ini hanya Indonesia loh, setahu saya ya. Saya diberitahu oleh seorang guru besar emeritus dan sudah wafat. Hanya Indonesia yang sebelum merdeka sudah ada Sumpah Pemuda, kesadaran nasional, kebangkitan nasional, dan sudah ada sekolah nasional. Itu 1928. Dan karena itulah makanya kita merdeka. Ya, ini cerita panjang jadi pendek ya. Tahun 45 dan ya seperti ini. Gitu. Rasanya nggak ada negara yang lebih luas, lebih menjanjikan dan lebih rumit ya selain Indonesia deh. Geographically, kekayaannya, kita kan multikultural yang nomor 2 paling kaya sedunia setelah tetangga Papua Nugini. Itu nggak mudah memimpin Indonesia loh, gitu. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia selalu mengedepankan pendidikan, gitu ya. Jadi wawasan pendidikan. Jadi kami pribadi sangat berharap masih kalian yakin betul
bahwa pendidikan itu pertama bukan sekadar keguruan, ya. Kalau memang belum terpanggil menjadi guru nggak jadi masalah, tapi kalian punya keyakinan bahwa pendidikan yang menentukan keberhasilan satu bangsa atau tidak. Jadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang butuh 5 Pancasila itu nggak akan bisa dicapai tanpa pendidikan. Pasti itu. Itu nomor berapa ya? Itu nomor 3, Pak. Tahu aja. Saya menyimak dari tadi, walaupun ya. Diskusinya seru. Nah, yang kelima udah tadi ya, cinta tanah air. Puncaknya itu. Ya, sehingga dengan demikian kalau cinta tanah air tapi tidak wawasan pendidikan, tidak profesional, tidak cerita, itu nggak mungkin. Karena ini merupakan suatu akumulasi. Nomor 4 berarti religius, ya. Nah, religius itu bukan berarti kebablasan, ya, artinya hanya agamaku yang benar saja, agamamu salah. Gitu, tidak. Religius itu justru lebih menghadirkan kita umat beragama dalam kemanusiaan. Gitu, bahwa kita bersaudara dalam kemanusiaan. Dan hanya Indonesia yang setahu saya pernah diberi pujian Pancasila kita pernah diberi pujian oleh seorang guru sejarah Amerika Serikat, bahwa mana negaramu punya Pancasila, kami nggak punya. Gitu, kami Amerika Serikat itu majemuk, pluribus unum, seperti Bhinneka Tunggal Ika, tapi kami nggak punya Pancasila yang menyatukan, dan itu paling nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, ya. Dan ini bagian dari keterangan religius, berarti masing-masing dari kita memiliki keyakinan, memiliki agama dan keyakinan, dan kita patuh pada bimbingan agama yang kita anut, dan nggak mungkin ada agama yang punya pesan menghancurkan agama lain. Iya, karena semua negara kita aja Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak. Ya. Apapun latar belakang agamanya, kita harus sama-sama saling mendukung, saling berpegang tangan untuk memajukan Indonesia. Ya, itu sih kalau yang tidak begitu ya berarti dia belum paham. Iya. Atau sok tahu. Gitu ya. Oke. Dan UNJ punya itu loh, punya keragaman pemeluk agama itu. Iya. Ini negeri ya, bukan swasta afiliasi agama tertentu, enggak gitu. Dan terakhir lagi adalah cinta tanah air, yang tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi saya ajak kalian memahaminya. Pertama adalah cerdas sebagai pembuka. Dan kalau tadinya awalnya kamu merasa hanya satu cerdas saja, tidak menyadari bahwa kamu cerdas yang lain, dan dengan kamu kuliah di UNJ, dengan kamu aktif banyak program, kamu akan bisa cerdas di berbagai bidang. Ini cuttingmu ikut banyak aktivitas, sehingga saya yakin kamu menemukan dirimu sambil kamu melakukan magang di berbagai, ya kan? Iya, betul, Pak. Belum menyadari ternyata aku bisa ini gitu dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi itu mengenai yang bagian yang awal dari ini. Lalu boleh Bapak tanya juga dong. Kalau tadi ya boleh. Karena kan Farah ya, Farah itu kan angkatan yang bukan angkatan, kalau saya bilang anak bontot lagi, sudah punya 2 angkatan adik ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kamu udah merasakan banyak sekali contoh-contoh yang kamu alami yang terkait dengan ini, yang dinamakan solusi inovatif atas permasalahan Indonesia, khususnya mungkin karena saya bersama kamu. Apa yang kamu rasakan solusi inovatif yang ditawarkan oleh pemerintah, kamu mengalami sebagai mahasiswa? Oke, jadi selama saya menjadi mahasiswa kurang lebih sekarang sudah 3 tahun ya, Pak. Dan program-program yang memang ditawarkan oleh mahasiswa untuk mengakomodasi kami untuk bisa belajar lebih banyak, halnya di dalam kampus tapi juga di luar kampus, itu membawa banyak pesan positif gitu yang sampai kepada saya. Kalau saya selama program Merdeka Belajar, saya mengikuti
pertukaran mahasiswa. Jadi saya mengikuti satu kelas di UGM dan itu kelasnya adalah kelas kesehatan mental. Dan menurut saya kelasnya sangat berguna untuk mahasiswa karena nantinya kita belajar untuk mengenali diri sendiri, untuk mengatasi bagaimana kalau misalnya kita memiliki keadaan mental tertentu gitu. Jadi kita harus tahu nih gitu, Pak. Dan tidak hanya di situ, pasti ada juga program-program lain seperti fakultas apa? Kalau saya dari Fakultas Bahasa dan Seni. UGM? Oh, UGM. Itu di Fakultas Psikologi. Itu fakultas, artinya jagonya UGM ya satu di antara adalah Fakultas Psikologi. Iya. Gitu. Dan menurut saya juga saya merasa relevan ya, walaupun secara program studi jauh nih dari pendidikan bahasa Inggris menuju psikologi gitu, tetapi ada yang bisa saya kaitkan antara kemampuan berbahasa gitu dan juga bagaimana caranya melakukan regulasi emosi, dan itu diajarkan dalam mata kuliah kesehatan mental. Tadi Farah sebut MBKM. Iya. Apa itu? MBKM. Mungkin adik kamu belum tahu. Oke, jadi kalau misalnya akronimnya apa? Iya, kalau teman-teman belum tahu nih MBKM itu apa, jadi MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan program ini telah ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu kalau tidak salah sejak tahun 2020 ya Pak ya. Ya, jadi sejak awal pandemi program itu memang sudah dicetuskan dan membantu teman-teman untuk memiliki hak belajar lebih luas lagi, karena nantinya kita kan akan terjun langsung di masyarakat. Masa iya sih kita belajarnya di kelas mulu? Kenapa kita nggak coba untuk eksplorasi lebih jauh lagi? Seperti itu, Pak. Ya, tadi sudah ada kesaksian ya, meskipun baru satu cerita aja bagaimana Mbak Farah ini sudah menemukan keterkaitan erat antara kesehatan mental dengan performa atau kinerja guru. Iya, betul. Ya, gitu. Dan bagaimana guru mau perform fully kalau dia nggak menyadari ada masalah apa nih secara mental. Iya. Dan tadi saya senang dengarnya dari UGM dan dari itu fakultas itu kalau nggak salah program tertua di Indonesia. Iya. Dan fakultas juga yang paling senior, fakultas psikologi. Itu bagus ya. Oke, jadi kalau bisa sempit dikunci di solusi inovatif permasalahan pendidikan Indonesia, di antaranya adalah program dari kementerian kita sendiri yang namanya MBKM, dan itu banyak programnya. Iya, betul. Apalagi yang kamu sudah rasakan. Jadi mumpung saya ketemu kamu, saya mau denger deh gitu apa kamu udah alami. Oke, jadi kalau untuk program MBKM ini tidak hanya terbatas pada pertukaran mahasiswa, tapi ada juga program-program lain seperti kampus mengajar dan juga MSIB, Pak. Dan kalau untuk teman-teman saya juga, mereka sangat antusias untuk mengikuti kedua program ini dari sekian banyaknya program yang ditawarkan oleh MBKM. Ya, banyak sekali ya. Iya. Kampus mengajar, iya. Tadi apa? MSIB itu apa? Oke, jadi kalau MSIB itu yang saya baca adalah magang dan studi independen bersertifikat. Oke. Ya, jadi kalau untuk magangnya, jadi kementerian ini melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau institusi terkait dan menyalurkan mahasiswa yang memang ingin berkesempatan untuk memiliki pengalaman kerja yang autentik gitu, seperti apa sebelum nantinya lulus dari universitas dan menjadi pekerja yang sesungguhnya. Iya, wah itu kata kunci itu, autentik. Autentik itu kalau cewek ya cewek, kalau cowok ya cowok, gitu ya. Jadi authentic leather, jadi asli leather, asli kulit gitu ya. Jadi pengalaman autentik itu artinya pengalaman yang memang kamu mahasiswa perlukan ketika mereka lulus seutuh mungkin. Dan kalau lulusan dari UNJ memiliki 5 karakter tadi, satu karakter besar tadi 5 butir gitu. Yang merupakan pelengkap dari apa yang pengalaman mereka di kampus. Karena secanggih kampus apapun, ya itu kan dunia kampus. Dunia filosofis, dunia teoritis. Padahal dunia yang sejatinya itu ada di dunia kerja, di dunia itu MSIB dan tadi kampus mengajar itu menjadi jembatan.
gitu. Jadi setuju ya kalau apa maksud saya sepakat ya kalau Farah sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Saya aja ingin jadi mahasiswa lagi, tapi kan nggak bisa ya, sudah mungkin ini. Sudah senior. Sudah senior itu merasakan bagaimana itu kamu memperoleh pengalaman yang berbeda yang kamu perlukan. Yang dengan segala hormat mungkin prodi fakultas UNJ nggak bisa ini menyajikannya gitu ya. Oke. Tapi tetap anak kandung UNJ dong. Iya, tentu Pak. Ya, tapi diajar juga, dapat pengalaman juga dari perguruan tinggi lain. Betul. Jadi sempat ngalami mahasiswa UGM selama satu semester gitu. Oke. Jadi luar biasa ya, pandemi ini justru membuka peluang-peluang itu ya. Iya. Itu menariknya kalau kamu sebut 2020, sebetulnya Jabang Bay itu ada 2019. Jadi a bit before the pandemic COVID started gitu ya. Itu luar biasa gitu. Oke. Jadi programnya memang sudah dirancang untuk mempersiapkan masa depannya seperti apa ya? Iya. Ya, saya bukan orang yang bekerja langsung di kementerian, tapi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu adalah kementerian induk kami gitu ya, dan saya menghargai betul inisiatif Presiden Jokowi, blessingnya lalu dieksekusi oleh Menteri Nadiem ya ini gitu, dan saya bersyukur menjadi saksi juga gitu, sebagai dosen, sebagai mahasiswa ya gitu. Mahasiswa saya juga terlibat dalam MSIB dan saya mengamati ada perubahan mindset perilaku dia meskipun hanya 5 bulan 6 bulan loh. Iya. Gitu, yang tadinya saya sapa nggak respon dalam grup, sekarang nggak lama kemudian dia respon gitu. Jadi mengenai etika ada perubahan, waktu juga dia lebih menghargai gitu. Dan memang kalau kalian lihat, kalau Anda dengar lagi apa yang tadi Mbak Farah sampaikan, ini kan membangun prof itu membangun mindset. Membangun mindset itu di sini, dan prodi masing-masing mengasah kompetensi yang sesuai dengan profesi masing-masing. Iya, betul. Mbak Farah tadi bilang di Fakultas Bahasa dan Seni. Iya, betul. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan Bahasa Inggris. Oke. Jadi menjadi pendidik bahasa Inggris ya. Iya, betul, Pak. Oke. Yang berwawasan kelak nanti kamu belum lulus kan? Belum. Jadi kamu pastikan dosennya juga ya, pastikan kamu lulus itu cek begitu. Gimana gitu. Ya. Oke. Terus apa lagi yang kamu mau cerita? Tadi satu contoh. Ada contoh lain nggak mengenai apa nih Pak? Mengenai inovasi yang kamu rasakan yang di luar yang tadi kamu sebut misalnya. Oke, kalau yang selama ini saya rasakan, saya terlibat juga Pak dalam proyek-proyek yang diberikan oleh dosen. Salah satunya adalah P2M. Jadi waktu itu memang dosen prodi saya mengadakan P2M dan target utamanya adalah guru bahasa Inggris di Timika, Papua. Kemudian saya terlibat dalam proyek itu, bagaimana caranya mengoptimalisasi penggunaan dari learning management system, dan ternyata disambut baik oleh rekan-rekan guru yang ada di Timika. Dan di situ saya merasa, wah ternyata walaupun kita dalam keadaan pandemi, walaupun secara jarak jauh, tetapi ada teknologi loh yang bisa mengakomodasi kita untuk bisa menyebar ilmu lebih luas lagi dan juga manfaat yang lebih banyak lagi. Iya, bagus itu. Dan momennya rasanya pas ya, artinya karena pandemi jadi kerasa banget gitu ya. Betul, Pak. Coba kalau ini dilakukan sebelum pandemi atau selepas nanti, kita nggak tahu, emosinya belum memuncak dan urgensinya belum
terasa seperti kita merasa lebih nikmat makan ketika lapar kan. Iya, betul. Ketika lapar, ketika haus gitu. Jadi merasa betul inovasinya dan kepeduliannya. Dan saya yakin kamu juga merasa lebih punya self-worth, better self-worth, karena ternyata aku diperlukan ya. Iya. Ternyata aku bisa berkontribusi ya, gitu. Timika tuh di Papua ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi ya pasti berbudaya beda ya. Iya. Ya tentu time zone yang berbeda, berbudaya beda. Tapi ternyata nyambung ya. Iya, betul. Ternyata nyambung ya. Gitu. Jadi solusi inovatif yang kita bahas sekarang ini berarti bukan hanya bukan hanya karena teknologi saja. Artinya kita menempatkan teknologi sebagai cara, sebagai alat, sebagai wahana. Tapi yang menggerakkan kita mencari dan menemukan solusi dan inovatif karena adalah kepedulian. Dan balik lagi ke yang tadi di awal, ada 5 butir kriteria itu adalah karena cinta tanah air itu. Iya. Gitu. Ya, dan kalau bukan karena kecerdasan ya, maka mahasiswa UNJ nggak akan punya kompetensi dasar melakukan yang kamu lakukan misalnya gitu. Iya. Profesional, meskipun mahasiswa juga profesional. Iya. Jadi saya pribadi bilang pada mahasiswa bahwa yuk kita profesional dalam posisi kita masing-masing. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen. Iya. Gitu ya. Dan cinta tanah air itu dia satu-satu. Jadi betul ya, kita sudah temukan bersama bahwa kalau tidak karena cerdas dan kita tidak tanah air, maka yang tengah-tengah ini nggak akan terjadi. Jadi kalau saya menggunakan istilah seorang guru besar udah almarhum, guru besar UNJ, ada point of departure, ada point of arrival. Point of departure adalah kita cerdas, tapi cerdas yang bukan hanya di atas kertas, tapi cerdas in action within our fields. Lalu point of arrival-nya adalah kita cinta tanah air. Iya. Gitu, harga mati. Gitu. Jadi tujuannya itu. Aduh, luar biasa ini diskusi kita. Saya merinding sekali ini Pak. Kedinginan kan. Oke, Gitu. mungkin dari Pak Hirmana ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin closing statement? Udah, memang saya pikir kita sudah bahas hal-hal yang pokok. Yang ini kan bab terakhir, Mbak Farah. Jadi semoga ini gongnya, ya. Dan saya berterima kasih Mbak Farah menemani saya di sini. Terima kasih Bapak. Ya, seneng, dan terima kasih kepada kru di balik layar, Pusat Sumber Belajar UNJ, luar biasa. Dan kalau tadi kamu tanya closing statement adalah apa ya? Ayo ambil putusan. Okay. Ambil keputusan. Pertama, bahwa masuk, diterima, berkuliah menjadi mahasiswa UNJ bukan kebetulan. Nothing is coincidental di hidup ini. Itu pasti sudah ada ceritanya yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kamu sudah jadi mahasiswa UNJ. Boleh jadi itu memang kamu juga kaget. Aku nggak mau jadi guru. Ingat, UNJ bukan hanya menghasilkan guru, tapi menjadi pendidik, yes. Dan itu di berbagai bidang. Ayo kita lakukan itu. Dan itu tujuan dasar dari wawasan pendidikan adalah supaya kamu memiliki keberpihakan pada pendidikan. Bagi yang menjadi memang prodi guru, prodi pendidikan, pendidik seperti Mbak Farah ya. Tapi kan temanmu ada juga yang temanmu kan bukan hanya dari prodi pendidikan kan. Iya, begitu. Betul. Itu aja sih Mbak Farah, closing statement saya.
artinya action sekarang. Oke, jadi sudah cukup belajar teorinya, sekarang adalah bagaimana caranya teman-teman nih mempersiapkan langkah berikutnya untuk bisa mencapai kelima kriteria kompetensi lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, bagaimana nih pembahasan kita pada hari ini? Semoga semakin menambah pengetahuan dan juga rasa ingin tahu punya teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Saya Farah Shiba Fadila dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Hirmana, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.